Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Ivani Effendi, NPM 2241116 dari kelas MIJ 22B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Definisi pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Modal pasar memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pemiliknya atau pembelinya. Selanjutnya adalah fungsi dari pasar modal, yaitu yang pertama, sarana pendanaan usaha. Pasar modal yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi kepada investor. Dengan demikian, pasar modal berperan dalam menambah modal bagi perusahaan dan membantu mereka dalam pengembangan usaha. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Melalui pasar modal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini membantu dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi resiko. Dengan adanya pasar modal, investor dapat melakukan diverifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan. Diverifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko investasi dan melindungi investor dari kerugian yang besar jika salah satu investasi mereka mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, tujuan pasar modal. Yang pertama, membuka akses pendanaan. Pasar modal berperan dalam membantu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara menjual saham atau obligasi ke pasar modal. Dengan demikian, pasar modal membuka akses pendanaan bagi perusahaan dan membantu mereka dalam pengembangan usaha. Yang kedua, pemerataan kepemilikan perusahaan. Pasar modal memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan masyarakat tersebut. Hal ini dapat membantu dalam pemerataan kepemilikan perusahaan di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas. Pasar modal menyediakan tempat bagi investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Dengan adanya pasar illiquid, investor dapat dengan mudah melakukan transaksi dan mengubah investasi mereka menjadi uang tunai jika diperlukan.
Yang keempat, meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara. Setiap dividen yang diumumkan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, kelebihan pasar modal. Yang pertama, potensi keuntungan yang tinggi. Salah satu keuntungan utama berinvestasi di pasar modal adalah potensi keuntungan yang tinggi. Harga saham dan obligasi dapat naik secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang kedua, sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala masalah pendanaan dapat menawarkan saham atau obligasinya di pasar modal untuk menghimpun dana secara cepat dan dalam jumlah besar. Sumber pendanaan ini dapat dikembangkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di masa depan. Yang ketiga, indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan salah satu indikator yang paling penting perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal yang berfungsi dengan baik dapat menarik investor dalam dan luar negeri, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, modal investasi lebih rendah. Berinvestasi di pasar modal tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan investor bisa mulai berinvestasi hanya dengan uang ratusan ribu rupiah. Berbeda dengan investasi lain seperti emas atau properti yang membutuhkan modal besar. Yang kelima, likuiditas dan fleksibilitas. Di pasar modal, investor dapat membeli atau menjual instrumen investasi kapan saja tanpa harus menunggu lama untuk menyelesaikan transaksi investasinya. Hal ini memberikan likuiditas dan fleksibilitas bagi investor. Selanjutnya, kekurangan pasar modal. Pertama, resiko bisnis. Berinvestasi di pasar saham mempunyai resiko kehilangan uang jika kinerja perusahaan tidak sesuai harapan atau jika terdapat faktor eksternal yang berdampak negatif terhadap bisnis. Yang kedua, biaya transaksi tinggi. Membeli dan menjual saham di pasar saham bisa mahal karena biaya perantara, pajak, dan biaya lainnya. Yang ketiga, pengetahuan yang terbatas. Berinvestasi di pasar saham memerlukan tingkat pengetahuan dan pemahaman tertentu tentang pasar dan masing-masing perusahaan. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk dan potensi kerugian. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua orang. Berinvestasi di pasar saham mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama mereka yang memiliki toleransi risiko rendah atau cakrawala investasi jangka pendek. Yang keempat, tidak cocok untuk yang keempat, kurangnya kendali. Sebagai pemegang saham, Anda memiliki saham di perusahaan, namun Anda tidak memiliki kendali langsung atas operasi atau proses pengambilan keputusannya. Yang kelima, resiko peraturan. Perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada pasar saham dan masing-masing perusahaan, sehingga berpotensi mempengaruhi investasi Anda. Selanjutnya, metode pasar modal. Yang pertama, Initial Public Offering. Yang kedua, Right Issue. Yang ketiga, Private Placement. Yang keempat, penerbitan obligasi. Yang kelima, perdagangan pasar sekunder.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.